Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Setia 66 Kendari, program studi akuntansi. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Afriani, Ellen Novalina, dan Dandi Andaresta. Dalam pertemuan kali ini kami akan membahas tentang materi yang berjudul Komunikasi Informasi Akuntansi. Komunikasi informasi akuntansi. Yang pertama, teori komunikasi. Menurut Gibson et al., komunikasi berasal dari kata Latin komunis yang berarti sama. Hal ini berarti adanya suatu pencarian kesamaan makna mengenai hal-hal yang dikomunikasikan antara pihak pengirim dengan pihak penerima. Sedangkan pengertian komunikasi dalam arti luas itu sendiri adalah proses pertukaran informasi yang dilakukan oleh dua atau lebih sistem dalam suatu lingkungan umum. Model-model komunikasi. Yang pertama, model Lasswell, salah satu jenis model yang paling awal. Model Lasswell menggunakan 5 pertanyaan yang perlu ditanyakan dan dijawab dalam melihat proses komunikasi, yaitu siapa, maksudnya menunjuk kepada siapa yang mengambil inisiatif untuk memulai komunikasi, selanjutnya mengatakan apa, maksudnya berhubungan dengan isi atau pesan yang disampaikan dalam komunikasi, selanjutnya dengan cara apa, maksudnya alat komunikasi yang digunakan, selanjutnya kepada siapa, maksudnya siapa yang menjadi penerima dari proses komunikasi. Lalu yang terakhir dengan dampak apa, maksudnya efek dari komunikasi tersebut, seperti apa yang dilakukan seseorang sebagai hasil dari komunikasi. Yang kedua, model Shannon-Weaver. Model ini merupakan suatu kemajuan dari model Lasswell, yang mana dalam model ini menjelaskan alat perantara dalam komunikasi. Yang ketiga, model SMCR-Berlo. Model ini mempunyai kesalahan-kesalahan yang sama seperti model-model sebelumnya, yaitu umpan balik yang diterima pembicara dari khalayak tidak dimasukkan dalam model grafiknya. Yang keempat, model Wesley McLean. Model ini menjelaskan bagaimana cara individu atau organisasi memutuskan pesan apa yang akan dikomunikasikan. Yang kelima, model Rogers-Kincaid. Model ini mengkritik model-model terdahulu karena menurut mereka komunikasi tidak hanya bersifat mengerti dan memberitahu, tetapi juga bersifat memberikan masukan atau pemahaman agar orang lain mau melakukan suatu perbuatan atau kegiatan. Yang terakhir, model pemutusan komunikasi. Model ini menjelaskan seberapa berhasilnya seseorang dalam menyampaikan pesan sehingga mengarah pada saling memahami. Fungsi komunikasi. Komunikasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Robbins memiliki 4 fungsi utama dalam suatu kelompok atau organisasi, yaitu pengendalian, motivasi, pengungkapan emosional, dan informasi. Yang pertama, komunikasi sebagai pengendalian. Komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dan beberapa cara. Setiap organisasi mempunyai hierarki, wewenang, dan garis panduan yang harus dipenuhi oleh karyawan. Yang kedua, komunikasi sebagai motivasi. Komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada para karyawan apa yang seharusnya dilakukan, seberapa baik mereka bekerja, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja di bawah standar. Yang ketiga, komunikasi sebagai emosional. Komunikasi yang terjadi di dalam kelompok tersebut merupakan mekanisme fundamental dengan mana anggota-anggota menunjukkan kekecewaan dan rasa puas mereka. Yang keempat, komunikasi sebagai informasi. Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan oleh individu dan kelompok untuk pengambilan keputusan dengan meneruskan data yang dapat digunakan untuk mengendalikan menilai alternatif pilihan. Selanjutnya, hal-hal yang mendasar dalam komunikasi. Yang pertama, arah komunikasi. Komunikasi dapat mengalir secara vertikal atau lateral. Dimensi vertikal dapat dibagi lebih lanjut menjadi komunikasi ke atas dan ke bawah, sedangkan komunikasi lateral yaitu komunikasi horizontal atau searah.
Kedua, jaringan formal dan informal. Jaringan formal pada umumnya vertikal, mengikuti tingkatan wewenang dan terbatas pada komunikasi yang bertalitan dengan tugas. Sebaliknya, jaringan informal seperti selentingan biasanya bebas untuk bergerak ke segala arah, melompati tingkatan wewenang, dan kemungkinan besar memenuhi kebutuhan sosial dari anggota kelompok karena mempermudah penyelesaian tugas. Selanjutnya, komunikasi nonverbal. Studi akademis tentang gerakan tubuh disebut dengan kinetika. Studi ini merujuk pada sikap tubuh, konfigurasi wajah, dan gerakan tubuh lainnya. Terakhir, penghalang komunikasi yang efektif, yaitu penyaringan, perspektif selektif, defensif, bahasa. Terakhir, variabel-variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi. Yang pertama, kredibilitas sumber. Secara umum bahwa semakin kredibel sumber dari suatu pesan, semakin besar efektivitasnya. Kredibilitas sumber merupakan suatu bangunan yang multidimensional. Yang kedua, keamanan antara penerima dan sumber. Komunikasi yang efektif akan lebih mudah terjadi ketika sumber dan penerima adalah serupa. Tingkat kesamaan atau perbedaan tersebut ditentukan oleh dua faktor, yaitu kesamaan demografi dan kesamaan kognitif. With